Yo guys, kali ini kita kedatangan salah satu teman baru yang bakal jadi teman bicara alias podcast. Silakan Mas. Oke. Ah, santai Mas, santai. Enggak. Iki ngekat biar enggak iku. Aman. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Devan. Oh, Mas Devan ya. Jadi saya punya pertanyaan buat Mas Devan. Oke, siap. Tuh kira-kira hobinya Mas Devan ini apa aja ya? Kalau untuk akhir-akhir ini hobi aku tuh lebih ke otomotif sih ya, lebih ke sepeda motor, lebih ke mobil juga. Jadi ya gitu, ketertarikan. Oh, ketertarikan Siap. dari itu. Banyak ya hobinya ya. Sebenarnya aku mulai hobi otomotif itu semenjak aku kecil itu dikasih game sama orang tua aku, yaitu Oh, ada Need for Speed motor GP yang aku zaman TK sama SD itu sempat dikasih game sama orang tua. Dan dari situlah aku mulai hobi otomotif sih sampai sekarang ini. Oh, gitu ya. Siap. Jadi otomotif Devan suka nyetir ya? Kalau suka nyetir iya banget kalau itu. Jadi kan ada beberapa temen yang minta buat jadi supir pribadi gue, tapi gue itu nggak mau Oh, gak mau. karena gue suka nyetir. Gimana? Suka nyetir. Apa gak mau tawarin? Iya, kagak mau lah, nggak ada sensasinya bre. Oke, siap. Oke, untuk Mas Devan kalau boleh tahu ya, mobil impiannya Mas Devan, nah gimana? Kalau untuk mobil impian sih ya, yang pertama itu pastinya BMW ya, BMW E36 atau BMW E46, tapi yang mesinnya itu M50 atau M55. Oh, BMW ya, BMW. BMW E46 ya. Kenapa Mas BMW? Karena kalau BMW secara ya, kalau menurut anak-anak sekarang itu tau lah ya, kayak BMW itu kayak gimana. Kita merasakan mengendarai mobil itu seperti mobil itu tangan dan kaki kita sendiri. Oh, gitu. Iya, terus selain itu kayak apa ya? Lu bisa mainin gecol-gecol, terus lu bisa ngegas sesuka hati lu. Intinya lu bebas mainin mobil BMW lu. Selain itu juga BMW itu kan ngejar performa, ngejar suara juga. Iya, bener. Terus selain itu kalau yang E36 sama E46 itu kan untuk perkara spare part kan nggak terlalu sulit ya. Kayak di kampakan-kampakan itu kan banyak tuh perintilan-perintilannya. Oh, E36, iya. E46. Bukan yang kayak F30 atau generasi-generasi yang baru-baru lagi gitu. Itu malah susah kalau untuk spare part. Iya. Perawatan juga. Tapi kalau yang E36, E46 literally emang cukup mudah perawatannya. Ya nggak mahal-mahal banget kayak yang seri-seri baru. Oke. Siap. Jadi suka itu ya. Oke, lanjut. Mungkin untuk mobil impian ada lagi kah? Ada lagi, yang kedua itu ada Honda Civic Vario. Honda Civic Vario. Oh. Yes, of course. Kenapa Mas Honda Civic Vario ini? Honda Civic Vario. Kalau untuk agamanya Honda, tau lah ya kalau bicara soal perintilan spare part lah ya. Kalau untuk Honda, perawatan, servis segala macam itu kan pasti mahal ya. Karena agamanya Honda itu kan seperti itu. Cuman mungkin ya kalau untuk Civic Vario, meskipun tau lah ya kalau radiatornya sering bocor atau mungkin mobilnya overheat atau mounting engine-nya yang bobrok atau sering rusak, tapi mobil itu tetap laku-laku aja kan ya. Iya. Cuman masalahnya kalau tau lah ya, anak muda sekarang itu kan ngejar model ya, dari desainnya aja kayak ganteng banget Honda Civic Vario. Honda Civic Vario itu kan kalau kita rawat pakai hati, pakai cinta, itu meskipun dia mobilnya sering bermasalah, dia itu bakal tetap baik-baik aja di orang yang tepat. Oh iya. Tuh, apalagi kalau dimodif ya, kalau Civic Vario itu kan gampang ya dimodif dikit, mungkin kayak kita pasang pelek NK atau mungkin kayak kita pasang body kit, spoiler segala macam yang simple aja, itu udah ganteng banget. Apalagi kalau dibikin camper ya. Jadi kita nggak butuh banyak budget buat modif mobil Civic Vario itu.
Jadi gitulah kenapa gue tuh tertarik sama Honda Civic Vario. Oh, menarik ya. Menarik. Mobil lama ya Kak, Honda Civic Vario. Lama banget ya. Iya, dari tahun 90 berapa gitu sampai 2005 kalau nggak salah ya. Iya. Kalau gue tuh suka itu yang pertama gara-gara Need for Speed Underground yang Oh, pertama gue bilang game ini. dikasih game bapak gue Need for Speed itu. Kan Oh. mobil pertamanya kan Honda Civic tuh ya. Itu wah keren banget, ganteng, apalagi kok lihat di jalan tuh ya. Yang dimodif-modif yang simpel-simpel aja tuh udah ganteng tuh. Gila. Iya. Iya, bagus itu. Oke, apakah ada lagi? Ada lagi, Mas. Oh, apa ini? Kalau untuk yang berikutnya ada Mitsubishi Galant VR4 sama satu lagi itu Honda Jazz yang GD3. Dua ini mobilnya. Kenapa ya dua-duanya ini? Apakah ada yang menarik? Menarik tentunya. Kalau yang untuk Mitsubishi Galant VR4 kayak kan banyak orang nanya ya, kenapa nggak Lancer sekalian gitu kan. Tapi kalau gue tuh ngejar Galant VR4 karena desainnya tuh simple gitu, yang nggak yang banyak rumit-rumit gimana gitu kan. Apalagi ngejar handling. Selain itu performa juga oke lah. Apalagi Mitsubishi tuh rajanya jalanan, pernah jadi legend pada masanya. Iya. Itulah kenapa gue suka Galant VR4, apalagi ganteng tuh ya, kayak ada gagah-gagahnya gitu. Itu Galant VR4 gitu. Terus yang udah Jazz GD3 Iya. kan kenapa nggak sekalian yang GE8 atau yang GK5? Itu karena gue tuh ngejar yang mobil kecil aja, yang bodi kecil, apalagi desainnya apa ya, selain sporty kan dia tuh kayak imut gitu, kayak lucu aja gitu modelnya. Apalagi kalau kita modif yang simpel aja gitu ya, kayak kita ganti pelek, terus mungkin kita ceperin aja, pasang body kit, spoiler gitu aja simple udah ganteng Honda Jazz GD3. Banyak orang tuh nyebut GD3 itu kayak kecil-kecil cabai rawit gitu, karena yang modelnya imut gitu, Oh. tapi sporty dia. Iya. Itulah gue suka GD3 Jazz. Oh, mobil kecil-kecil. Oh, kelihatannya lucu ya, tapi sporty. Iya, lucu, imut, tapi sporty ya. Oh, iya. Oke. Anak muda. Oh, anak muda. Biasalah itu. Banyak ya anak muda. Oke, lanjut ya. Apakah itu aja atau ada lagi nih? Mungkin itu aja ya kalau untuk impian yang sekarang ya. Kalau ke depannya mungkin nggak tahu udah bakal ganti apa tetap ini aja. Oke. Jadi rencana Mas Devan 2025 ini. 2026 enggak. Enggak apa-apa. 2026. Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sekarang posisinya Mas Devan ini pakai mobil apa? Ini mobil Suzuki ABV Arena yang 2008 ya kalau nggak salah. Suzuki APV ini. APV, mobil oke. van ya. Iya, banyak orang-orang deliver ya pakai itu APV atau enggak Grand Max ya nggak salah. Grand Max. Iya. Cuman apa ya? Kalau ini kan mobil orang tua ya, mobil Oh, orang tua. kayak apa ya, dipakai kerja, dipakai ngirim, dipakai segala macam, atau bahkan dipakai buat acara sekeluarga gitu. Oh, Jadi ini gitu. mobil perjuangan orang tua. Perjuangan sampai orang tua. sampai suka nyetir ya. Setiap hari. Suka nyetir tuh gara-gara main game balapan di komputer, di handphone. Bukannya ngirim barang juga ya? Kirim barang itu sudah pasti sih ya. Oh, pasti. Nah, Oke. jadi tugas dari orang tua untuk membantu beliau. Mantap, Mas. Setiap hari kerja keras ini. Baru belajar ini, masih butuh banyak belajar kalau soal itu. Oh, gitu ya. Siap. Mungkin lanjut aja ya. Kebayang jawab Siap. ini. Siap. Untuk Mas Devan, apakah ada niatan untuk nyicil mobilnya? Kalau untuk nyicil mobil sebenarnya kala-kala itu sempat punya pikiran buat nyicil sih. Oh, iya. Nyicil Sempat. apa? Iya, kala itu ada ketertarikan ke Ayla atau Honda Brio atau Suzuki yang Estilo tuh, Karimun tuh kalau kan ya. Oh, iya. Nah, itu kan kalau di budgetku itu kan masih pas lah ya. Di budgetku masih pas, cuman kalau perkara nyicil mobil itu terlalu beresiko gitu. Beresiko yang pertama itu kan kalau misalnya oke lah mungkin dalam jangka waktu berapa bulan sampai setahun gitu mungkin kita masih mampu, tapi kan kita nggak tahu ke depan bakal gimana, atau mungkin kalau misal suatu saat nanti
kita kenapa-napa dari mobilnya, dari akunya secara finansial gitu kan ya. Jadi kita nggak mampu bayar, terus mobil bisa ditarik leasing atau mungkin BI checking kita bermasalah. Jadi banyak resikonya ketika kita nyicil gitu. Iya, Jadi bener. mending ya nabung dulu, terus habis gitu beli mobil meskipun mobil tua tapi secara cash. Kalau misal mobilnya kenapa-napa kan kita tidak melibatkan orang lain. Kalau misal mobilnya rusak, ya udah kita biarin aja di rumah, kita nabung dulu buat benerinnya. Apapun mobilnya itu kalau kita rawat pakai cinta dan hati, mobil itu akan tetap istimewa. Wah, dia rupanya dalam ini. Tapi memang ya kalau nyicil itu lebih baik bayar cash saja ya daripada nyicil ya. Ya lebih baik itu beli mobil cash meskipun harus mobil tua. Ya itu. Sebenarnya ada sih mobil tua yang bisa dicicil, ada di beberapa toko-toko tertentu. Maksudnya nggak yang semua toko bisa nyicil mobil tua, nggak ada, tapi ada beberapa. Cuman itu tadi resikonya. Iya. Nanti Cukup besar. apalagi yang kalau nyicil itu nanti totalnya bisa lebih tinggi. Ambil contoh nih ya. Contoh kalau Toyota Vios gitu kan harganya kan 60 ya, misal Iya. 60. Kalau kita bayar nyicil, misal DP sama angsuran kita totalin untuk berapa lama gitu, totalnya bisa dari 60 itu bisa 100 berapa juta gitu. Jadi buat apa duitnya? Mending kita sabar, mending kita bersyukur dulu, kita pakai yang ada, nanti kalau ada rezeki kita beli cash. Siap kata-kata Mas Stefan hari ini 2026. Bayar cash saja ya. Kelas. Oke, oke mungkin cukup ya untuk podcast hari ini. Siap bang. Dapat apa ini makanan yang lezat ini dari Mas Stefan ya. Pencerahan. Oke, tentunya. untuk ini saya akhir. Terima kasih ya Mas Stefan. Dan kira-kira untuk kalian mobil impian-impian kalian apa aja nih? Tulis di kolom komentar mobil impian kalian guys ya. Kelas. Siap.